Mari teman-teman Nah, yang ingin bertanya. Ngobrol. habis dinas malam gimana biar fresh ya kan? Boleh, boleh. Jadi gini, kita kalau habis dinas malam tuh ya pagi-pagi pasti kayak ya ampun capek banget habis begadangan ya kan. Jangan lupa ya sampai rumah ya cuci muka, maskeran ya, maskeran. Jadi biar tetap fresh walaupun habis dinas malam kita tetap fresh ya. Terus jangan lupa pokoknya kalau mau dinas pakai sunscreen ya sayang-sayangku adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng biar tetap fresh ya kan. Ada lagi mau tanyain nggak? Linknya di mana tuh? Di Ini webinarnya santai nggak apa-apa ya Bapak Ibu. ya. Kalau perawatan untuk laki-laki, ya laki-laki biasanya kan kayak jarang banget tuh untuk merawat wajah ya. Kalau menurut Kak Eva wajib banget sih ya. Karena kan laki-laki apalagi sering banget beraktivitas tuh, tetap aja harus memakai sunscreen karena sunscreen tuh tetap utama banget ya kalau menurut Kak Eva. Karena nanti kalau kalian sudah berumur itu akan menimbulkan efek karena kena sinar matahari gitu. Jadi untuk merawat kulit yang biar nggak jerawatan wajib double cleansing. Double cleansing itu kalian kalau pakai micellar water tuh pakein aja pokoknya sebelum cuci muka pakai micellar water. Boleh tuh dari Wardah tuh boleh, dari Garnier atau apapun itu boleh. Jadi tetap kulit itu dirawat. Kalau biar wangi, boleh banget pakai parfum dari Kak Eva ya, wanginya semerbak sepanjang masa. Harganya murah banget kok. Ya pokoknya harus pakai parfum sih. Ya parfum dan sunscreen wajib banget. Terus jangan lupa para adik-adik yang cewek pakainya lip tint biar tetap cantik tapi tetap natural gitu, nggak lebay ya kan. Ya seperti itu Ibu. Oke. Kak Ada yang Eva, ingin bertanya, Ibu? Kak Ya Eva, Ibu. boleh diceritain nggak berapa lamanya Kak Eva berproses sehingga menjadi sukses sekarang ini? Mungkin ada kegagalan, mungkin semuanya nggak untung berhasil langsung ya. Diceritain Iya. sedikit sih Kak Eva, suka dukanya sehingga sekarang menjadi sukses sampai di sini saja gitu ya. Itu saja Kak Eva, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi adik-adiknya. Ya, makasih Bu Rina. Nah, jadi dulu kan Kak Eva kerja di rumah sakit tahun 2012 ya. Jadi waktu ketika jadi perawat itu memang di rumah sakit itu perawat wanita harus cantik ya. Jadi tuh Kak Eva kayak boleh pakai make up itu kan pakai alis, pakai lipstick dan lipstick pun dulu disuruh kantongin biar kalau pas abis bisa ditacapkan pokoknya harus tetap cantik ya. Nah, dari situlah mulai Kak Eva tuh kok kayaknya emang suka make up gitu kan dari zaman dulu ya Bu Isti, dari zaman kuliah ya Bu, inget gak Bu? Iya, Suka. kita kan dulu make upan. Nah, jadi memang awalnya tuh otodidak Bu. Nah, jadi sambil kerja dulu tuh sambil make up wisuda Bu, dari mulai make up 2015 lah yang benar-benar kayak apa konsisten gitu kan. Terus karena mulai sudah rame, jadi 2016 tuh saya resign dari rumah sakit karena kayak tabrakan terus jadwalnya. Dulu tuh zaman make up bener-bener kayak kalau makeup wisuda tuh kan subuh ya, jam 4 subuh itu udah berangkat naik motor dulu tuh. Pokoknya bener-bener perjuangan banget ya sampai di titik ini tuh kayak Masya Allah tabarakallah. Jadi buat adik-adik semuanya jangan pantang menyerah apapun yang terjadi, tetap maju dan yang pasti tetap konsisten. Misalnya kita mau jualan apa satu aja udah konsisten. Kayak Eva makeup nih dari dulu ya makeup aja. Nah, terus kesini kayak kan Kak Eva memang suka baju-baju tuh yang agak aneh-aneh gitu ya Bu, bukan aneh sih kayak ya suka aja kayak mix and match baju. Nah dari situ Bikin model. banyak yang baju di mana Kak? Ya udahlah sekalian jualan Bu, jualan mulai dari jualan di rumah, jualan online, tiap hari live streaming gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus dulu memang makeup sudah, terus ada yang booking makeup akad tuh kayak ya udahlah Bismillah aja. Dari situlah dulu dari makeup akad itu bisa
menjadi MUA makeup pengantin gitu sampai di titik ini sekarang, Masya Allah. Jadi pokoknya buat adik-adik gimana ya, kan kita pasti di diri kita tuh punya passion. Nah, kembanginlah passion kita gitu. Karena kalau misalnya kita bekerja nggak sesuai hobi kita tuh ya pasti kurang nyaman. Tapi kalau hobi mau capek, mau bangun jam 2 malam, mau jauh, tetap aja kita jalanin. Ya kan? Pokoknya bener-bener jangan pantang menyerah dan konsisten. Itu aja sih, Bu. Ibu Rina sudah dijawab dengan Kak Eva, Ibu. Oke, makasih Kak Eva. Untuk wajah glowing, untuk wajah glowing, menurut Kak Eva untuk cewek-cewek nih, habis pakai sunscreen, kalau mau boleh tipis-tipis pakai yang namanya sekarang ada kan namanya cushion. Nah, cushion itu tipis-tipis aja pakainya tuh bikin glowing banget seharian sih. Ya, cushion ada namanya cushion. Nanti Kak Eva juga launching kok, tenang aja. Terus kalian promo ya kan. Nah, itu juga bagus tuh. Jadi tetap Tuan stay ya on. untuk Prodi. Hai Ibu. Kak Vika, Masya Allah Kak Vika. Ya Allah kangen banget loh. Sama Eva. Kak Eva ada pertanyaan kembali Pak dari Kak Isan Taufik. Apakah ada pengalaman merawat pasien dengan penampilan yang tetap cantik? Bagaimana dengan respon pasien tersebut, Kak? Oh iya, dulu kan di rumah sakit waktu bekerja kan di UGD itu ceritanya. Waktu itu ada pasien kan. Waktu itu kan saya udah menikah ya kan Pak ya, sudah menikah tapi kan belum punya anak tuh. Jadi mama-mama rasa gadis lah ya kan. Nah, emang training itu diwajibkan berpenampilan cantik ya perawat itu karena kalau pas kita cantik ketemu pasien tuh happy cepet sembuh lah ya. Kalau udah ketemu perawatnya udah bau gembel tuh nggak sembuh lah itu si pasien ya kan ya Pak. Ya udah bilang gini, ya ampun Mbak wangi banget katanya. Besok boleh nggak kalau sama Mbak lagi katanya gitu kan. Kalau nggak saya jodohin Mbak dengan anak saya. Pak saya sudah menikah gitu. Nah, pokoknya gimana ya? Gimana caranya kita sebagai perawat itu ya udah tetap cantik, tetap fresh, tetap wangi. Udah pasti pasien tuh kayak seneng aja ngeliat kita walaupun dia kesakitan kalau lihat perawatnya cantik tuh kayak ya ampun cantiknya gitu loh. Apalagi kalau perawatnya wangi. Aduh, Mbak yang kemarin mana ya itu yang wangi banget itu gitu. Pasti dicariin sama pasiennya. Bener nggak nih? Pengalaman sih waktu kerja di UGD dulu kayak gitu, Pak. Terima kasih Kak Eva atas jawabannya Kak. Ini ada yang bertanya kembali Kak. Ada Syabina bertanya katanya perawatan untuk badan yang terkena gigitan nyamuk kan ada nih beberapa mahasiswa yang memiliki darah manis sehingga jika terkena gigitan nyamuk membekas. Bagaimana Kak cara merawatnya? Nah, kan kalau memang ada kondisi kulit yang seperti itu kan. Biasanya kalau anak Eva juga yang kedua tuh seperti itu. Ketika digigit nyamuk, dia itu memang kayak ngebekas merah terus habisnya hitam. Nah, itu ada loh kita krim gitu, krim diolesin tipis-tipis tapi dia harus setiap hari nanti lama-lama memudar gitu. Kalau Kak Eva itu kemarin minta resep juga sih dari dokter gitu. Oh ya, terus kalau misalnya yang suka kegigit-gigit gitu ya udah kalau anak Eva tuh diolesin kayak ada krim yang dia modelnya itu aduh nggak ada ya. Dia baunya tuh yang nggak disukain sama binatang kayak nyamuk gitu. Ada kan? Nah, minyak kutus-kutus tuh juga bagus tuh diolesin. Itu si nyamuk-nyamuk tuh dia nggak suka sih. Memang kalau yang kulit seperti itu memang perawatannya harus ekstra ya, Mbak Adik Syabina ya. Adik lagi, aduh, berasa kakak tua gini aku. Nah gitu, jadi menurut Keva kalau misalnya yang kulit seperti itu memang harus perawatannya ekstra. Sebelum kemana-mana pakai si krim yang gak disukain nyamuk itu, boleh minyak kutus-kutus itu, atau misalnya sudah berbekas, dia ada sesuatu krim, nanti boleh Adik Syabina nanti DM Keva, ntar Keva kasih tahu ya krimnya.
biar cepet hilang kan. Tuh kayak kasih tahu deh. Baik Tenang aja. Sabina, sudah terjawab dengan Kak Eva Sabina. Terima kasih Kak Eva atas jawabannya. Ini ada Bu Hendy kembali. Kak Eva bertanya, sebaiknya sepatu perawat yang nyaman seperti apa ya Kak? Sepatu perawat. Iya Kak. Biasanya kalau sepatu perawat kalau di rumah sakit itu kadang ada yang standarnya seperti sepatu-sepatu yang pantopel ya dulu tuh ya kalau sebagai perawat kuat kan. Ya. Jadi kalau menurut Kak Eva, saran Kak Eva pakai sneakers yang bahannya tuh bawahnya tuh karet gitu, yang nggak licin. Karena kalau pakai yang pantopel tuh kadang licin kan. Kalau kebanyakan sekarang mereka itu kayak pakainya sneakers gitu sih yang bawahnya karet. Yang ternyaman sih. Kayak Eva dua tuh di UGD juga pakai yang kayak gitu. Tapi kan kadang rumah sakit tuh punya standar masing-masing gitu kan. Kadang nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini, tergantung rumah sakit juga kadang kan. Terima kasih Kak Eva jawabannya Kak. Kak ada 3 pertanyaan lagi nih Kak. Yang ada yang Boleh. pertama dari Aninda Kak. Kak, gimana caranya memberitahu teman yang mulutnya punya aroma yang nggak enak ya? Bahasa yang baik dan sopannya bagaimana ya, Kak? Kalau Kak Eva tuh kan selalu sedia permen di tas. Mau kemanapun pergi selalu sedia permen di tas. Ya Kak Eva bilang, Kak Eva minta tolong aja, mau nggak permen? Bilang kayak gitu. Terus paling Kak Eva, dia udah makan permen nih. Udah, Kak Eva kan bilang, mau nggak permen? Kak Eva tawarin, ini enak tahu permennya. Gitu kan. Kalau udah tawarin, dia udah makan, bilang aja, iya kemarin itu aku ke dokter lah, aku dapat apa namanya untuk penghilang bau mulut. Ini enak banget tahu kataku. Jadi kayak kita lebih pede gitu kan. Iya, tapi pasti temen itu jawab kayak gitu karena memang kayak apa pernah ada punya satu temen tuh kayak ya ampun gitu kan. Kok gini amat ya kan apalagi sebelahan tuh kayak kurang nyaman gitu kan. Ya udah habis itu kayak Eva bilang mau permen nggak gitu. Terus setelah dia udah mau dong gitu kan, udah mau, terus kayak Eva sampein ke dia, iya kemarin aku bisa jadi dokter loh, kan emang sering perawatan ke dokter tuh untuk gigi gitu kan, pasti dikasih spray itu yang biar nggak bau mulutnya kan. Kemarin aku dapat ini nih dari dokter ini enak banget loh untuk menghilangkan bau. Ya udah habis itu kita edukasi aja setelah kita kasih permen, tapi jangan sampai menyakiti kan, menyakiti sama teman kita. Ya udah ngomong kayak gitu aja kemarin ke Eva. Aman sih udahnya dia langsung order gitu. Begitu aja. Baik, begitu jawabannya dari dari Intan. Ada yang raise hand, Kak, Saiful Anwar. Ingin bertanya, Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya pun kemarin DM bukan sih? Iya Kak, halo Kak Eva. Oh, apa? Udah lama Kak, udah lama. Salam ya Kak ya buat Kak Ina sama Kak Izam. Ya boleh ntar disalamin ya. Oke. Sebelumnya Kak, saya pun mau bertanya Kak. Ada yang bilang bahwasannya skincare laki-laki itu lebih keras dan kulit laki-laki itu cenderung juga lebih sensitif terhadap skincare yang keras Kak. Tetapi sekarang itu laki-laki kita, terutama saya juga, khususnya saya juga, terus itu kan lebih suka memakai skincare itu samain sama cewek-cewek Kak, karena memang itu apa ya, udah enak di muka gitu Kak. Itu kira-kira berpengaruh nggak sih Kak sama di kulit kita? Tapi kan itu cocok di kita Kak. Oke, makasih saya pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk skincare sebenarnya cowok cewek itu sama. Kalau skincare sama aja gitu. Tapi memang kadang laki-laki ini kan agak berlebihan keringatnya mungkin ya kan. Terus mungkin suka di luar ruangan mungkin. Nah, bagusnya memang per 2 jam untuk sunscreen itu di-retouch kayak per 2 jam kita retouch lagi gitu sunscreennya. Biar tetap apa? Biar tetap terlindungi nanti ketika sudah tua kita nggak akan timbul-timbul flek gitu kan. Nah, terus setelah pulang tetap nih kata Keva tadi double cleansing itu wajib banget. Kenapa wajib banget? Karena ketika mau tidur
wajah itu bener-bener harus bersih ya, harus bersih. Ketika kita pakai krim malam itu ya udah kondisi wajah tuh bener-bener sebersih itu. Karena kalau kondisi wajah bersih, untuk menyerap si skincare-nya tuh lebih cepat. Gitu. Jadi menurut Kak Eva ya sama aja, cowok cewek sama aja. Karena suamiku pun pakai skincare yang aku pakai gitu. Aman kok, aman. Oke Kak, mungkin satu lagi nih Kak. Boleh, Kira-kira tips untuk kita milenial nih Kak untuk bisa berkembang di masa depan, terutama dengan cara marketing dalam dunia media sosial tuh kira-kira gimana sih Kak caranya Kak? Mungkin bisa dibagi sama rekan-rekan yang ada di sini Kak. boleh. Jadi udah kayak Eva bilang tadi kan, sekarang tuh kan udah zamannya media sosial. Jadi kalau media sosial tuh jangan dipakai untuk stalking aja ya. Jangan untuk pakai stalking, scroll TikTok, scroll IG. Ya udah. Jadi mumpung punya media sosial itu wajib banget digunain kayak untuk kita suka nih misalnya suka jualan atau kan kalau passion orang beda-beda nih. Ada yang suka jualan, ada yang suka olahraga. Ya udah kita sesuaiin aja sama passion kita. Misalnya kalau jualan ya udah sekarang tuh tanpa modal pun kita bisa jualan. Misalnya kayak sistem affiliate atau sistem dropship. Misalnya nih kan Keva punya toko nih. Ya udah kalian boleh affiliate tuh kan keuntungannya bisa 10% dari harga jual. Itu lumayan banget sehari kejual 10 piece aja ya udah buat uang jajan nggak sih? Gitu kan. Nanti lama-lama kalau udah banyak buka toko sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk yang dropship juga sama sebenarnya. Kalau dropship udah kita tinggal share-share barang aja, malah nggak repot karena tokonya kan yang packing. Udah kita tinggal share-share aja yang mau beli. Ya udah, pokoknya sekarang itu media sosial tuh udah the best banget deh. Karena menurut Kak Eva, dengan kita nggak punya modal pun kita bisa berkembang, bisa jualan. Kalau kita mau, yang penting mau dan niat. Nggak ada modal pun nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau dari untung itu kan bisa ditarik tuh dari misalnya dari Shopee. Bisa buat modal, bisa diputer, kayak gitu. Pokoknya yang penting niat, oke? Okay? Yang penting niat, semangat, konten. Udah, itu sih yang paling juara. Oke, terima kasih ya Kak Eva. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Eva atas jawabannya. Terima kasih kepada Saiful Anwar yang sudah bertanya. Kak Eva, di sini juga kita ada kedatangan tamu nih Kak dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Kak. Nah, untuk pesertanya dari mahasiswa UMKO, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipersilahkan. Ada yang mau tanya, Jess? Iya Ibu, baik Kak Eva, ada yang ingin bertanya Kak dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Kak? Boleh. Kak, selamat siang sebelumnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, perkenalkan nama saya Safira Amelia dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin tidak selinier dengan prodi keperawatan ya Kak. Iya. Ya, saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Izin bertanya Kak, untuk bagaimana sih tips untuk merawat kulit wajah atau menghilangkan bekas-bekas jerawat atau mungkin pernah cacar dan untuk menghilangkan bekas cacar gitu Kak. Mungkin itu saja sih Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya itu bagus banget ya pertanyaannya. Jadi kan banyak banget kayak untuk kadang ada yang belum kena cacar tuh ngilanginnya gimana sih Kak? Terus bekas jerawat tuh gimana sih Kak ngilanginnya? Memang kalau nggak treatment, memang itu lama ya. Kalau nggak treatment tuh emang lama. Nah, jadi mensiasatinya jangan sampai skip si krim malam. Tapi krim malam yang BPOM ya, yang aman ya. Itu jangan sampai di skip sih. Terus iya, kalau kalian punya jerawat, jangan sekali-kali dipencet-pencet. Itu pasti bekasnya bakal lama banget. Udah, kasih aja si totol jerawat tuh kan ada jualannya tuh. Kayak di toko-toko kosmetik tuh banyak dengan berbagai merek tuh kan banyak banget. Nah, pokoknya kalau malam jangan sampai skip si krim malamnya biar lama-lama memudar. Kalau memang nggak mau treatment. Tapi kalau mau lebih cepat, mungkin treatment. Kayak di klinik-klinik kecantikan seperti itu sih kalau untuk bekas jerawat kan. Gitu. Bekas cacar itu apakah sama solusinya dengan mengatasi bekas jerawat ya Kak?
Kalau cacar itu ada dia kayak bentuk krimnya tuh racikan dokter sih biasanya yang mau cepet banget menghilangkannya itu ada. Karena kemarin teman aku sempat ada yang kena cacar, terus dia pakai krim yang resepan dokter itu dia kayak cepat menghilang aja gitu. Karena kalau kita pakai yang kayak skincare malam biasa itu, karena untuk menghilangkannya kan beda tuh. Mungkin teksturnya kalau untuk si bekas cacar itu dia lebih tebel kali ya ininya, apa bekas-bekasnya. Kalau jerawat itu kan mungkin agak tipis. Jadi kayak ada beda tingkatannya gitu deh dia kemarin itu pas teman ke Eva kena cacar. Dia tetap harus konsul ke dokter juga sih gitu. Karena kalau untuk skincare biasa ya kan, gitu nggak? Ya, terima kasih Kak Eva. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Eva sudah menjawab pertanyaan dan terima kasih yang sudah bertanya. Baik Kak Eva, sepertinya masih banyak lagi yang ingin bertanya, tetapi Kak, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi yang ingin bertanya dengan Kak Eva kembali bisa DM saja ya Kak, di IG-nya Kak Eva, Kak Eva Twini. Boleh nanti kalau mau nanya-nanya boleh loh, ntar kayak Eva bales pasti. Pasti dibalas dengan Kak Eva-nya. Jangan lupa follow juga IG-nya Kak Eva Twini nih. Yang belum Nah, follow, jangan lupa follow ya. fallback ya Ada Kak. Oke. follow back ya Kak. Mm-mm. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Eva yang telah menyampaikan materi dan menyampaikan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua Kak. Semoga dapat menjadi amal jariahnya Kakak dan dapat bisa bermanfaat untuk kami semua. Nah, Amin. di sini juga kami mempunyai kenang-kenangan Kak sebagai tanda terima kasih karena Kak Eva sudah mau menjadi narasumber di dalam webinar kami Kak berbentuk e-sertifikat Kak. Untuk co-host bisa di-share screen e-sertifikatnya. Nanti kapan-kapan webinar tutorial makeup kita ya. Boleh Kak, siap Kak. Nanti pada join ya. Setuju aku. Boleh-boleh. Nanti kita kapan-kapan ngadain webinar untuk khusus para cewek-cewek. Walaupun makeup natural tapi tetap cantik. Mau nggak? Mau ya. Ibu-ibu boleh nggak Kak Eva? Kayaknya bagusnya Oh, boleh. kalau datang ke sini loh, Pak. Apa, Bu? Datang ke sini aja, nggak usah webinar. Oh, boleh kapan ya? Nanti ajak Eva main tapi ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti sambil ini beauty class lah gitu. Boleh nanti Eva ke sana bawa ini, boleh deh bawa apa namanya brand. Brand misalnya kayak brand Wardah ataupun Fiksi ataupun makeover gitu. Setuju nggak, Bu? Setuju lah. Nah, ini Itu tadi yang Eva, dipromosiin siap-siap sama Kak Eva. HMPS nih. Dikasih siap Bu, dikasih kerjaan nih sama Kak Epa nih. siap Bu. Kak Eva di sini sudah ada share screen dari sertifikatnya Kak. Mohon diterima Kak dari personal dari kami untuk kenang-kenangan pada Kak Eva Kak. Ya, pokoknya jangan segan-segan kok. Pokoknya nanti ketemu lah. Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ditunggu untuk kedatangannya Kak di kampus Ya. keperawatan Kota Bumi Kak. Boleh nanti untuk kemarin udah yang ada hubungin ke Eva tuh dari HMPS apa dari mana ya? Ntar kita koordinasi deh boleh. Ntar ke Eva sounding ke bagian brandnya gitu, brand makeupnya ya. Ntar ke Eva bawa ke sana deh. Baik Kak, selanjutnya ada sesi foto Kak untuk co-host HMPS bisa untuk di screenshot. Oh bentar, Oh ke Eva iya, pakai sebentar, flash tunggu ya. dulu. Ada Gitu kan. Pap yang jemput. Berapalah harga bedaknya itu? Tapi Ibu, bedah. kalau ke sini harga mahasiswa loh, Pak. Itu Jangan udah harga sekalian kuliah. tutorial tuh Evanya. Ini
nanti bakal launching bulan depan insya Allah. Ini namanya cushion Bu. Jadi untuk hari-hari biasa biar wajahnya tetap fresh harian gitu. Diskon ya, Pak? Iya pokoknya Belum Bu Rina ini udah minta diskon. Ya, kalau Bu Iti apa kabar sih Bu? Ih, kangen loh. Kangen dimarahin Iya. sama Ibu aku. Ya udah kesini tak marahin nanti. Jangan dimarahin lah, Pak. Di make Apa upin Bu? aja. Oh tenang aja. Nanti Bu Iti modelnya ya Bu. Oke. Baik Kak Eva, di sini kita akan melakukan sesi foto Kak. Yang lainnya akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Kak. Bisa ganti gaya nih, gaya bebas semua. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Eva. Sama. Sampai bertemu kembali Kak. Sama-sama. Nanti pokoknya undang-undang lagi ya. Siap Kak. Terima kasih, Eva. Ibu, Pak Isan, saya selalu Pak Isan. Masya Allah, Bu Rina. ada. Terima kasih ya, Bu Vita, Bu Heni, Bu Deni. Absen satu-satu di. Baik, Kak Eva, di sini kita akan melanjutkan untuk narasumber yang kedua bersama Kak Sigit. Jika Kak Eva tidak ada kesibukan, Kakak boleh untuk ikut join, Kak. Tetap join di Zoom ini. Tapi jika Kakak ada kesibukan lain, ditunggu saja untuk kedatangannya di sini ya, Kak. Boleh nanti Kak Eva datang ke sana aja ya. Bawa brand-brand, oke? Baik, Kak. Nanti Kak Eva bakal Siap, Kak. beauty class, tutorial makeup, self makeup buat kalian para remaja, para buat tampil natural tapi tetap cantik dan flawless. Oke, ditunggu kedatangannya, Eva. Baik, Kak Eva. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Muhammad Sigit Nandang PSK. Kita sapa dulu Kak Sigit. Assalamualaikum Kak Sigit. Waalaikumsalam. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik Kak Sigit. Jadi Kak Sigit di sini akan menyampaikan materi tentang giat berjuang meraih prestasi nih. Oke, siap. Terima kasih ya, moderator. Sebelum saya sharing tentang perjuangan di saat waktu di kampus dan di Mesuji, izinkan saya dulu untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Pak Sono, apa kabar? Pak Sono sedang tugas di Lagi Semarang. tugas di luar Oh. kota. Pak Isan, sehat Pak Isan? Kangen kuliah malam Pak Isan? Alhamdulillah Heni, sehat. Masih sehat Bu Heni. Alhamdulillah. Kita lagi di jalan ya Bu ya? Hati-hati di jalan ya Bu. Sehat. Iya, Mas Sigit. Alhamdulillah sehat. Bu Rina, Alhamdulillah sehat Mas Sigit. alhamdulillah Bu. Vika, Bu Zeni sehat. Bu Madepan, sehat Bu. Alhamdulillah sehat, Mas. Fajar, Bu Isti, sehat. Alhamdulillah, Sigit. Gimana kabarnya, Sigit? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Pak Imam, ini dulu adik didik saya Iya, di Kak kampus. Pak Sigit. Imam, Halo, saya dulu adik asuhnya Kak Sigit. oh iya masih.
Bu Deni, sehat Bu? Ya, alhamdulillah Mas Sigit sehat. Ya, Jumpa lagi. alhamdulillah. Bu Nur, belum kelihatan ya Bu Nur? Dulu Kak kita Eva tadi ngabsen sudah Sigit. menyampaikan. Sekarang Sigit Dalam? dan kita. Ini Oh mata gitu. kuliah Iya. apa ya Bu Heni di absen sama Sigit nih? Gantian ya. Absen ya Bu ya, nanti dapat Absen ya, A+. hadir Pak. Dan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, semoga kita diberikan hikmat sehat. Dan adik-adik tersayang, semangat ya. Ya Kak, Kak Sigit izin sebelumnya saya menyampaikan CV dari Kak Sigit terlebih dahulu Kak. Oh ya, moga-moga. Silakan. Baik, Kak Sigit ini namanya Muhammad Sigit Nandang Prasetyo, SKP, CWW CCA. Tempat tanggal lahirnya di Untoro, 30 Oktober 1991. Alamat dari Kak Sigit yaitu Desa Muara Asri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dan latar belakang pendidikan Kak Sigit ini ada dari SD Negeri 1 Untoro di tahun 1998 sampai 2004, SMP Negeri 1 Trimurjo di 2004 sampai 2007, SMA 3 Metro di 2007 sampai 2010, dan D3 Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Prodi Keperawatan Kota Bumi, Angkatan 11 di tahun 2010 sampai 2013. Jadi Kak Sigit ini merupakan alumni dari Prodi Keperawatan Kota Bumi juga ya Kak. Dan yang terakhir ada S1 Universitas Aisyah Pringsewu pada tahun 2022 sampai 2023. Pengalaman kerja Kak Sigit sendiri ada di perawat di Puskesmas Wates Kabupaten Lampung Tengah di tanggal dan tahun 1 September 2013 sampai 30 Maret 2014. Lalu PNS di Puskesmas Sumber Makmur pada tanggal 1 Maret 2014 sampai sekarang. Dan Kak Sigit pengalaman organisasinya ada Sekretaris KIR Karya Ilmiah Remaja di tahun 2008. Kak Sigit juga merupakan anggota HFPS Bidang Olahraga 2011, Wakil Ketua Futsal Mesuji Timur, Divisi Penelitian dan Sistem Informasi Komunikasi DPD PPNI Kabupaten Mesuji tahun 2017 sampai 2022, Wakil Sekretaris DPD PPNI Kabupaten Mesuji 2022 sampai 2027. Dan di sini ada pengalaman reward dari Kak Sigit. Yang pertama yaitu ada peringkat 1 mahasiswa berprestasi Prodi Keperawatan Kota Bumi tahun 2012. Masya Allah. Dan yang kedua ada tenaga kesehatan terbaik 1, kategori tenaga perawat tingkat Kabupaten Mesuji tahun 2011. Juara 1 Agent of Change tahun 2021 di lingkup Kabupaten Mesuji. Juara 1 Perawat Teladan Kabupaten Mesuji tahun 2023. Juara 1 Perawat Teladan Provinsi Lampung tahun 2023. Dan Tenaga Kesehatan Teladan Nasional kategori Perawat Puskesmas tahun 2023. Masya Allah, banyak sekali pengalaman dari Kak Sigit. Kami tunggu Kak untuk berbagi pengalaman dan ilmunya Kak kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah bisa dimulai? Nah, bisa Kak, dipersilakan Kak. Ya, terima kasih pada Sinan. Biar dibilang cakep ya, kita pantun dulu. Boleh nggih? Siap-siap kita bilang Jalan-jalan cakep nih. ke Kota Bumi. Cakep. Bersama Bu Eni membuat roti. Cakep. Sungguh senang berkunjung kembali Cakep. di Prodi Kopum Tambatan Hati. Cakep. Boleh? Juga. Ayam kalkun punya Kak Alista Mutiara. Cakep. Punya Kak Adam Mardika. Cakep. Salam pembuka wicara. Semoga kita sehat semua. Amin. Amin. Di momen ini saya mengucapkan selamat dari guru pada Bapak Ibu dosen. Ya, semoga sehat selalu
berkah ilmunya, dan pastinya sukses selalu. Untuk Pak Ibu dosen, saya punya pantun juga, jalan-jalan ke terminal, Cakep. lihat bus sedang dipahat. Cakep. Selamat Hari Guru Nasional, semoga Bapak Ibu dosen selalu sehat. Amin. Insya Allah. Terima kasih Kak bantunya. Oke, tadi hanya pembuka saja ya. Mungkin saya di sini perkenalkan Muhammad Sigit. Di sini saya akan sharing ya, mungkin kalau terkait ilmu atau tentang ilmu pengetahuan maupun pelajaran nanti bisa bertanya pada Bapak Ibu dosen. Nah, di sini saya hanya mau sharing, nanti misalkan teman-teman mau langsung bertanya, monggo silakan, atau resen dulu mungkin, silakan. Eh di sini benarkah ya? Benarkah masih banyak mahasiswa masuk jurusan perawatan bukan atas kemauan sendiri? Mungkin masih ya? Masih nggak? Atau eh, memang passionnya keinginan sendiri? Eh, ini mau cerita juga. Dulu saya ini pengen menjadi fisikawan ataupun di bidang statistik. Akan tetapi orang tua saya, orang tua saya dulu berkeinginan saya menjadi perawat atau dokter. Nah, salah satunya ini saya adalah masuk ke dunia keperawatan bukan atas kemauan saya sendiri. Mungkin saya dulu tergolong introvert, jadi kalau ketemu orang di jalan di perempatan, ya eh, saya lebih baik kembali putar balik. Makanya dulu saya bukan passion untuk menjadi perawatan, karena perawatan itu yaitu sebagai kita bisa bersosialisasi dan bisa menolong orang. Akan tetapi eh, dulu mungkin saya lama mungkin ya, seminggu 2 minggu pertama eh, menangis dulu di kampus. Jadi apalagi dulu ada dikumpulin, masih ada ya sekarang ya dikumpulinnya, sharing-sharing sama kakak tingkat dikumpulin. Nah, saya juga jiwa introvert saya dulu nggak suka seperti keramaian. Jadi dulu seperti hati saya itu seperti melawan untuk menjadi perawat. Tapi dorongan orang tua, teman itu, kamu pasti bisa. Kalau sudah kecemplung, ibaratnya sudah kecemplung itu, ya jangan balik lagi. Kita harus apa namanya, berenang ataupun mandi sekalian. Nah, itu pengalaman saya waktu masuk dunia perawatan. Dulu agak bergejolak ya, tapi lama-lama berdamai dengan hati dan belajar untuk empati. Karena saya juga dari kalangan introvert. Ini mungkin saya punya tips ya, dari seorang introvert hingga menjadi kemarin, alhamdulillah dipanggil istana. Jadi gimana cara cita-cita kita agar tercapai? Yang pertama kita harus mempunyai goals yang spesifik, tujuan yang spesifik, tapi terukur. Contohnya ya, ketika kita punya keinginan ingin menjadi perawat, enggak usah jauh-jauh lah, ingin ujiannya bagus ya, kita harus punya tujuan, tapi harus terukur. Jangan pula kemampuan kita sekitar 70, jangan pula kita harus sampai nilai yang A. Jadi sesuaikan dengan hobi maupun passion. Yang tadi itu di awal tadi ya teman-teman sekalian. Tadi tips agar kita maupun kita belum punya minat atau yang sesuai passion, nah tadi kita berdamai dengan hati. Yang pertama tadi harus memiliki goals, tujuan yang spesifik tapi terukur ya. Misalkan kita punya tujuan 5 tahun ke depan kita menjadi perawat OK, ya kita harus punya tujuan yang spesifik.
Yang kedua, breakdown dalam bentuk perencanaan. Nah, ini kita harus punya perencanaan. Di saat kita tidak perencanaan kita tidak sesuai yang kita inginkan, kita harus punya plan A dan plan B. Selanjutnya mulai dari hal yang kecil. Misalkan sudah nih mempunyai tujuan, sudah mempunyai perencanaan, tapi tidak belajar. Tujuannya kita misalkan mendapat nilai yang bagus, tapi kita tidak belajar. Itu sama aja bohong. Yang keempat, syukuri. Yang kemarin ya, masa lalu, itu jangan digetuni. Kita harus, yang terakhir, evaluasi. Kalau kemarin kita gagal, ya kita harus evaluasi ke depannya. Nah, ini yang paling penting. Hari esok itu belum tentu semengerikan yang kita pikirkan. Nah, ini tips dari saya mengalami. Saya dulu berpikiran, besok itu akan ada apa? Besok, ya Allah, ada ujian. Bisa enggak ya? Nah, justru kalau kita memikirkan besok kita takut, bila besok kita tidak bisa, justru mental kita akan down. Ya, kalau sudah down, kita belajar maupun perencanaan yang kita susun dari awal dari itu, kita akan eh, buyar di sini, nge-freeze kalau bahasa kita sekarang. Jadi tips saya, selain perencanaan yang matang, eh, kita juga harus punya pikiran yang positif. Nah, ini dalam lubuk hati saya sendiri, hari esok itu belum tentu semengerikan yang kita pikirkan. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sayang ya, nikmatilah masa-masa di asrama. Jadi jangan menua tanpa cerita. Misalkan masih ngantri air nggak? Nggak ya mungkin ya. Dulu saya juga masih Masih, Kak. merasakan ngantri Masih air. sedikit. Masih ya Kak ya? Sedikit. Masih ya? Masih. Ya dinikmati saja. Itu pesan saya, jangan menua tanpa cerita. Mungkin ini pengalaman sharing dari saya. Ini dulu kami waktu masih orientasi ya, ini masih bina hubungan saling percaya yang banyak dari bermacam-macam suku, dari bermacam-macam daerah, mungkin ininya berbeda-beda ya budayanya. Inilah tadi jangan menua tanpa cerita. Dan ini apa namanya, cerita kami ini adalah mungkin Bu Eni atau Bu Vita ingat, ini adalah pertandingan waktu eh, kerusuhan kami melawan farmasi. Tapi jangan dicontoh yang rusuhnya saja, jadi kebersamaannya. Ya ini adalah kita waktu nonton bareng, dulu ada. Sekarang masih ada Kak Imam nonton bareng di asrama. Masih ada, Kak. Tiap berapa minggu gitu di aula sekarang. Udah lebih besar. Oh aula ya, ya, Heeh. ya, ya. Jadi saya ingat cerita eh, dulu kita nonton bareng di aula juga, pernah juga nonton nonton bareng di ruang ruang apa namanya, ruang makan ya istilahnya. Jadi orientasi waktu lila dan ini waktu praktek. Nah ini tips saya, ada job terapi. Jadi mungkin ada teman-teman yang ada yang tergolong rajin, ada yang menengah, ada juga yang kurang rajin ya. Nanti teman-teman juga perlakukan job training. Jadi sebenarnya orang yang nggak rajin itu sebenarnya mau, tapi dia bingung. Ya nanti leadernya, kalau misalkan kita mau presentasi kelompok, jadi dikasih job job training, job desk-nya mungkin itu yang bisa eh, menterapi ya orang-orang yang tidak rajin. Dan juga nanti di dunia nyata ya teman-teman, adik-adik sayang, ada kalanya kita akan menjadi leader kepala puskesmas ataupun KTU. Ya, jadi kita harus membagi tugas rata. Ya, ada yang orangnya pembangkang, tapi kalau kita masukkan, diberikan job terapi, mudah-mudahan
berangsur akan berkurang jadi pemalas atau pembangunnya. Ini foto dulu, ingat saya ini orang yang jarang pulang dari kampus karena ya dari golongan menengah ke bawah. Jadi waktu itu eh, liburan Idul Adha kalau tidak salah, kita masih ingat sepertinya. Jadi kita berempat ini tidak pulang. Jadi kita jalan-jalan di Islamic Center. Nah, ini hasil hobi dasar kami tentang serba-serbi warna-warni hidup di asrama. Ini eh, dulu nggak ada ya, belum ada ya lapangan futsal di kampus. Ini bongkaran masih ada mungkin ya. Bongkaran Kak, Mas ini. Sigit, Mas Sigit, ini sekarang mahasiswa nggak di asrama dari 2020 sampai Oh gitu ya sekarang. Bu ya. Asrama lagi direnov. Insya Allah Oh tahun gitu. ajaran depan sudah bisa masuk lagi direnovasi posisi sekarang. Dari 2020 Mas Sigit. Jadi mahasiswa ikut sekarang ini belum mengenal asrama. Gitu Oh infonya. gitu ya Bu. Oh iya iya. Iya Bu, terima kasih Bu infonya Bu Sita. Sama-sama. Untuk biar kita rileks ya, kita tepuk GCS ya. Mungkin Pak Imam tahu ya GCS, nanti teman-teman adiknya juga dikasih tahu. Kalau saya bilang tepuk GCS ya, nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian, adik-adik sayang, prok 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 buka mata, prok 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 bersuara, prok 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 siap belajar, prok 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 15. G, siap G? Yang lagi di aula? Siap, Kak. Yang di aula. Siap? Ayo dibuka Ya. mic-nya semua. Oke. Bisa dimulai? Bisa, Kak. Tepuk GCS. Buka mata, Buka mata. bersuara, Bersuara. siap Siap belajar, belajar. 15. 15. Jadi GCS itu adalah untuk menilai tingkat kesadaran kita ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian masih 15 ya, yang di aula maupun yang lagi di jalan ya Bu Vita ya. Betul, Mas Oke, Sigit ini lagi di tips. jalan. Ya Bu, hati-hati ya Bu. Ya, terima kasih doanya. Mungkin ini, ya, Bu, mungkin ini ada tips belajar fokus ya buat adik-adik. Yang pertama itu posisi duduk. Ya, posisi duduk itu agar apa? Agar oksigen lancar ke otak, jadi tidak mudah mengantuk. Yang kedua, mungkin waktu belajar yang tepat. Banyak orang yang eh, mungkin ada pengalaman ya, dari subuh itu ada yang langsung nyantel, ada juga yang sebelum tidur kalau belajar langsung nyantel juga. Ini sesuaikan dengan waktu favorit adik-adik sekalian. Yang ketiga, sediakan air putih. Jadi air putih itu bagus untuk perkembangan otak yang agar tidak mudah mengantuk. Dan yang keempat tadi peregangan kecil ya. Kalau kita sudah lelah dengan proses pembelajaran, nah mungkin di kelas bisa lah ya, mungkin nanti ice breaking di sela-sela pembelajaran mungkin bisa agar eh, otot-otot tidak kaku. Kalau udah tidak kaku, kita fokus dalam belajar. eh Bagaimana cara belajar efektif ya? Yang ini banyak orang yang sesuai passionnya ya. Ada yang space passion atau pengulangan berkala. Jadi orang ada orang yang kalau sekali itu nggak nyantel. Ada juga orang yang sekali nyantel. Nah ini bagi orang yang sekali nggak nyantel ya, kita diulang-ulang dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada notes taking atau membuat catatan lengkap dan jelas. Ada nih tipe orang yang belajar harus mencatat, ada juga. Ada juga yang misalkan dia diberi kartu, beritahu, langsung nyantel ada juga. Nah ini yang tipe kedua, notes taking atau membuat catatan lengkap dan jelas. Yang ketiga itu fokus ya, tadi itu fokus, duduk yang tegap, cepat minum, dan memilasi gangguan. Misalkan dia nggak suka kebisingan. Ada juga tipe orang yang nggak suka bising. Dan ada juga yang be organized atau mempunyai
apa namanya plan. Itu bisa menggunakan musik, ada juga yang belajar bisa menggunakan musik, ada juga ya orang yang nggak suka musik, atau malah menggunakan video. Sekarang banyak di YouTube banyak proses pembelajaran dari menyuntik maupun yang lain. Ini juga kita bisa eh, lakukan atau juga tadi ya ice breaking atau simulasi. Nobar juga bisa nonton film. Nonton film nggak harus nonton nonton yang drama Korea ya, bisa nonton bagaimana cara eh, injeksi intravena, bagaimana cara injeksi intramuskuler, dan juga nobar-nobar yang sifatnya yang motivasi. Eh, kita bisa lihat ya, Senin sampai Jumat mungkin kita kuliah ya, penat ya. Dan di malam Sabtu atau Minggunya kita bisa refresh ya, ke otak kita eh, kembali ke fresh ya. Eh, saya punya cerita nih terkait film ya. Saya juga suka film. eh di Jepang ya, di Jepang itu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom eh, oleh Kutu ya, orang Jepang dia tidak membalas bom juga. Tetapi apa yang dilakukan orang Jepang, ya, 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 anime dan isu sosial. Sekarang kita tahu kan bagaimana anime di Indonesia yang ciptaannya orang Jepang maupun industri baik pabrik maupun otomotif. Mereka sekarang menguasai dunia. Itu sekarang eranya perang kreatif ya, sekalian ya. Juga di Korea Selatan juga ya, semenjak sebelum 93 Korea Selatan itu adalah negara yang miskin ya. Sekarang apa? Sekarang salah satu negara yang maju. Itu kenapa? Karena mereka expand melawan dengan perang kreatif. Ya dia meniru Jepang. Kita tahu kan drakor dan K-pop sekarang digandrungi oleh kalangan-kalangan muda. Mungkin ini akan saya sharing pengalaman pertama ketika saya di Mesuji. Mungkin kalau ditanya apa yang akan Anda pikirkan jika pertama kali masuk Mesuji ya. Baik, kita lanjut. Mungkin kesan pertama saya masuk Mesuji melihat eh, Medan ya. Awalnya senang ini bertemu dengan kakak tingkat Kak Yasin mungkin. Ada yang kenal ya Kak Yasin sama Kak Linis. Kak Linis sekarang sudah mutasi di Lampung Utara. Awalnya senang kita kembali reuni sama teman-teman. Ini masih di Brabasan. Selanjutnya saya masuk ke eh, tempat pengabdian saya. Ini di Muara, Muara asri. Namanya Muara kan, Muara. Ya di eh, Muara, Muaranya Mesuji. Jadi banyak sungai-sungai besar. Ini ketika saya mau nyebrangnya harus menggunakan ponton namanya atau perahu kecil. Ini kesan pertama masih kurus ya, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau lihat foto itu baru hafal tuh wajah Sigit. Awal yang saya pikirkan pengen mutasi awal dulu, awal-awalnya. Ya, kita lanjut ya. Yes. Eh, sebulan pertama saya sudah disuruh dorong ambulan di sini. Sebulan pertama. Eh, 1 tahun pertama kita sudah merujuk, waktu itu merujuk pasti menggunakan otot. Nah ini belum foto yang belum lama dari anak-anak SD waktu musim-musim hujan mereka transportasi menggunakan perahu. Ini satu kegiatan luar gedung ya, ya pelayanan masyarakat. eh ini bukan bukan mau saya share di
apa namanya seperti siapa kemarin yang lagi viral tentang jalan rusak di Lampung. Cuman ini gambar ini sebagai motivasi teman-teman bahwasanya orang yang kerja di pelosok itu tidak kalah dengan orang yang bekerja di tempat-tempat yang rapi. Dan Bapak Ibu sekalian nanti eh, teman-teman mohon maaf kebiasaan di puskes ngomong begitu. Jadi adik-adik sekalian ya, inilah dunia kerja. Jadi apapun itu kita harus mengabdi pada masyarakat dan inilah bentuk pengabdiannya. Ya, ini kita mau pelayanan di desa binaan. Ya, ini melihat kita mau berangkat ke puskes melihat orang-orang belanja dari pasar. Ini salah satu kenapa kemarin saya dipanggil di istana. Ya. Jadi saya melakukan eh, pembinaan monitoring terhadap orang dengan gangguan jiwa. Jadi adik-adik sebagai motivasi ya. Perawat itu bedanya dengan profesi lain ya. Perawat itu kita langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan pasien, dengan klien. Ya. Orang yang pertama eh, berhadapan ke pasien adalah perawat. Jadi mungkin prinsip saya dulu ODGJ ya, ODGJ itu sebenarnya juga manusia. Banyak orang yang peduli ya. Dia mengamuk dia ini pasien ODGJ mengamuk, hampir membunuh orang tuanya, membakar rumah. Jadi beliau ini dipasung, dirantai nih, bawahnya dirantai, dan di bawahnya di bawahnya ini seperti sumur. Jadi saya datang sama kepala puskesmas, advokasi kepada masyarakat. Beliau juga ini manusia. Jadi mereka masih ada denial melawan ya, melawan. Oh nggak bisa, ini sudah mau membunuh orang lain. Oke, fase denial ya. Kita besok ke sini lagi. Kita kasih obat, bisa kasih advokasi kepada eh, katanya aparat maupun oleh masyarakat. Ini dulu sempat viral di Facebook. Selanjutnya lambat laun kita eh, dampingi terus advokasi masyarakat, advokasi kepada apa namanya kepala desa dan kampungnya. Akhirnya kita lepas perlahan-lahan. Lepasnya nggak langsung dilepas itu aja. Kita taruh di apa namanya di ruangan khusus. Kita dampingi terus. Kita pakai masuk ke teori ya, teori nanti bisa tanyakan kepada dosen jiwa. Kita berikan obat, kita dampingi, kita masuk ke satpel, satuan pelajaran. Lama-lama akhirnya eh, sudah lepas dari pasung. Lama-lama juga akhirnya diberdayakan menjadi sekarang apa namanya buruh. Sekarang jadi buruh panjat apa namanya nih kelapa. Dan mungkin inilah eh, buah kesabaran ya, kesabaran untuk menangani ODGJ. Yang paling susah ODGJ adalah BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Paling susah untuk BHSP. Nah ini orang yang ini dirantai. Orang yang ODGJ sudah telanjang dirantai, sekarang sudah hamil, alhamdulillah ya terkontrol bersama suaminya. Oke, di samping saya jadi perawat di Puskesmas, saya juga kecil-kecilan membuka namanya Nurse Planner tadi. Mungkin Kak Eva sudah berbagi tentang entrepreneur. Entrepreneur. Di sini saya berbagi sharing tentang Nurse Planner. Bedanya apa dengan entrepreneur dan Nurse Planner? Kalau entrepreneur mungkin fokusnya keuntungan ya, keuntungan jangka panjang ya. Kalau Nurse Planner ya, yang pertama kita mendapatkan keuntungan, yang kedua dapat mengisi sosial, dan yang ketiga kita bisa mendidik masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Apa yang
yang bisa dilakukan untuk menjadi nurse trainer, yang pertama itu home care. Nah, ini yang menjadi bedanya profesi kita dengan profesi yang lainnya ya, home care. Jadi kalau di dokter mungkin jarang sekali ya mendengar dokter home care. Kalau perawat, nah perawat itu identik dengan home care. Kelebihan kita adalah home care. Yang kedua, praktisi komplementer ya bisa buka bekam ataupun ya bekam lah bekam. Eh, yang ketiga, klinik bersama dan juga sharing dengan dokter untuk membuka apa namanya sunat modern. Dan yang keempat, praktik perawatan mandiri ya. Salah satunya perawatan luka yang sudah saya jalani ini. Dan untuk menjadi perawat luka ini harus butuh modal kesabaran ya, kesabaran dan ketekunan. Eh, baik, kita mau ice breaking. Ini tebak, ini gambar apa? Yang di aula? Adik-adik, Teman-teman yang di aula bisa bantu untuk menjawab. Kura-kura, Kak. kura-kura ya? Oh, Kura-kura, kura-kura Kak. ya. Tempurung kura-kura, Kak. Labi-labi. Baik, baik, baik. Kita tampung ya jawabannya ya. Ternyata bukan kura-kura, itu jerapah. Ya. Kalau ini apa? Burung apa ini? Burung ya, burung ya. Burung, mungkin burung, burung elang mungkin ya. Iya, Kak. Ternyata bukan. Singa. Singa ya ternyata ya. Kalau ini, oh ini kupu-kupu ya. Pasti kalau orang normal ini melihatnya kupu-kupu ya. Ternyata, oh ternyata gajah, bukan kupu-kupu. Nah, mungkin yang terakhir ya, ini kalau dilihat dengan seksama, kalau orang normal melihatnya ini adalah Zebra, Kak. zebra ya. Jerapah aja nanti. Zebra. Bukan. Bukan. Jadi mungkin masukkan saja kalau nanti di kelas adik-adik setiap pembelajaran mungkin bisa dimasukkan ice briefing. Tidak harus gambar, mungkin bisa gerakan maupun tepuk-tepuk tadi ya. Biar tadi biar kita tidak benar. Ini mungkin pengalaman ya, pengalaman kemarin waktu di Jakarta. Ini bersama Pak Wamen, bersama Pak Erick Thohir. Ini waktu mengikuti Ada upacara Pak Erick kemarin Thohir. dan ini waktu pengalaman ikut sidang paripurna di DPR kemarin. Jadi bukan ikut sidangnya sih, menonton aja sih di dalam gedungnya. Untuk foto sama presiden, kebetulan kemarin HP teman saya hilang, jadi tidak bisa di-share di sini. Eh, ini masukan pada adik-adik sekalian. Jadi tulis apa yang Anda kerjakan ya, kerjakan apa yang Anda tulis. Jadi kerjaan nanti di dunia kerja ya. Ya ini tetap kita dokumentasikan dan publikasikan. Apalagi sekarang itu zamannya zaman digital ya. Jadi semua yang kita kerjakan harusnya didokumentasikan. Apalagi perawat ya di rumah sakit itu harus rajin-rajin untuk dokumentasi. Oke. Oh, pantun lagi ya. Boleh pantun lagi? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Beli kain buat kebaya. Cakep. Kebaya merah, hadiah pacar. Cakep. Cukup sekian sharing dari saya. Semoga pekan giat HMPS berjalan lancar. Amin. Cakep. Terima kasih, Kak. Satu lagi ya, satu lagi. Satu lagi, Kak. Pulang ke desa, jalannya mulus. Cakep. Di perjalanan, ban mobil bocor halus. Cakep. Cakep.
Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu Cakep. 100. Cakep. Bu Hen, pinjam Bu Hen. Ini nonton Good Play ya. Oke, ini cuman intermezzo aja ya. Sekian dari saya. Kalau ada dari adik-adik mau bertanya ya monggo. Pada Bapak Ibu dosen, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing kepada adik-adik sekalian. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sigit atas penyampaian materinya yang sangat menginspirasi kami semua, Kak. Nah, mulai dari tujuan, dari bersyukur dan evaluasi bagaimana konsisten dalam mencari prestasi di dunia karir, Kak. Untuk yang ingin bertanya, peserta yang ada di aula, untuk mahasiswa UMKO bisa untuk bertanya dan raise hand atau diberikan mic kepada panitianya. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya kepada Kak Sigit. Ada pertanyaan di chat, Jessica. Baik, Ibu. Ada pertanyaan nih, Kak, dari Ibu Heni. Kak, apa solusinya jika di tempat kerja terpencil, peralatan terbatas untuk merawat pasien, Kak? Mohon untuk dijawab, Kak Sigit. Oke, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu. Tanya mungkin ini pertanyaan yang buat teman-teman sekalian ya. Jadi sharing saja. Jadi di Musuji ya, di Musuji identik dengan apa namanya keterbatasan ya, terbatasan betul. Contohnya saja eh, perawatan luka. Nah ini teman-teman. Jadi kalau standarnya kalau perawatan modern itu harus apa namanya harus menggunakan salep yang lembab kalau dalam perawatan luka modern. Tapi gimana kalau tidak ada? Ya, kita harus inovasi. Yang pertama inovasi. Inovasi tidak menghilangkan substansi yang dari fungsi utamanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau merawat luka, harusnya kan pakai menggunakan krim lembab dari miosis kalau bahasa eh, medisnya. Kalau nggak ada gimana, Kak? Ya boleh bisa menggunakan eh, Blue Band, Blue Band. Blue Band, tahu Blue Band ya? Merek ya, mohon maaf sebut merek, ataupun menggunakan lidah buaya. Ya, lidah buaya. Gimana cara jika eh, granulasinya hipergranulasi. Jadi luka ada pertumbuhan yang hipergranulasi. Kalau secara teori itu gunakan foam. Tapi gimana kalau tidak ada? Ya gunakan inovasi tadi. Bisa menggunakan Pampers ataupun pembalut. Mungkin ditarik garis besar kita harus berinovasi yang tidak menghilangkan substansi fungsinya. Mungkin itu, Bu. Ya, Baik, Ibu terima Heni. kasih Sigit. Terima kasih Kak Diperlukan Sigit atas jawabannya. berpikir kritis ya saat keadaan yang mendesak gitu ya, dan harus kreatif gitu. Iya, Bu, kreatif dan inovatif. Terima kasih Kak Sigit atas jawabannya, Kak. Kak, ini ada pertanyaan Kak dari Pak Isan Taufik. Ada yang bilang kuliah di keperawatan berat, lelah. Bagaimana cara menghadapinya, Kak? Mohon untuk motivasinya nih, Kak. Wah, baik, ini pertanyaan yang bagus lagi. Gimana cara menghadapi yang orang bilang keperawatan kuliah keperawatan itu berat? Ya, Eh, mungkin bagi orang eh, yang menganggapnya apa namanya tidak menikmati itu akan terasa berat. Jadi adik-adik sekalian, ya, kalau kuliah itu dinikmati saja, dinikmati saja.
Jadi mindset kita itu harus menikmati. Kalau apa saja ya kegiatan atau pekerjaan yang kalau kita tidak menikmati itu akan terasa berat. Tapi kalau kita menikmatinya, ya kita akan merasakan hal yang ringan. Mungkin tadi saya sudah sharing, saya yang dari golongan introvert ataupun bukan dari passion saya, eh, memandangnya itu akan menjadi beban. Nah, tadi yang saya bilang tadi awal, eh, yang pertama berbaik dengan eh, hati ataupun move on ya, move on, berdamai dengan hati, move on. Jadi kalau kita sudah ibaratnya kecemplung, sudah kecemplung, ya kita harus mandi sekalian dan berenang sambil menikmatinya. Jadi poinnya kita harus menikmati. Begitu. Terima kasih, Mas Sigit. Terima kasih untuk Pak Ihsan yang sudah bertanya dan Kak Siki terima kasih atas jawabannya Kak, sangat memotivasi sekali untuk diri sendiri juga Kak. Ini ada lagi Kak pertanyaan dari Bu Heni Kak. Bagaimana tips untuk menghilangkan rasa malas-malasan mengerjakan tugas, malas untuk kegiatan kampus dan lain-lain seperti itu Kak? Mohon untuk dijawab Kak. Oke, rasa malas ini manusiawi ya. Jadi orang itu pasti punya sifat malas. Tapi bagaimana cara tips menghilangkan sifat rasa malas? Tadi di poinnya tadi kita harus kita punya planning apa sih yang akan kita harus kita capai 5 tahun ke depan, 3 tahun depan, 1 tahun ke depan. Misalkan kita punya planning, eh, saya pengen menjadi perawat tenaga haji Indonesia. Ya, berarti kita harus punya dasar eh, BTCLS tadi, pelatihan BTCLS, atau punya skill, harus punya STR. Kita punya planning jangka pendek ujian 1 minggu ke depan. Ya, jadi poinnya eh, mengurangi sifat malas, kita harus ingat eh, apa-apa yang akan menjadi planning kita dan apa-apa yang menjadi cita-cita kita maupun harapan orang tua. Jadi kalau kita sudah ingat orang tua sudah mengeluarkan biaya banyak untuk kuliah di kampus, mungkin itu akan menjadi salah satu motivasi. Mungkin itu poinnya. Benny, Ya, terima kasih Kak Sigit. Semoga kehadiran Kak Sigit ini bisa menginspirasi adik-adik ya, bahwa meskipun tempat kita jauh dari pusat ibu kota, jauh dari keramaian, kita bisa mengukir prestasi. Saya juga cukup mengapresiasi ya, sampai dimuat di jurnal tadi ya, karya ilmiahnya luar biasa. Ini Kak Sigit bisa menjadi contoh lah ya, bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya. Karena saya yakin nih pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu memang terbukti gitu ya. Nggak ada yang indah itu langsung datang tiba-tiba kalau tidak kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Kak Sigit. Berproses. Oke Bu, sami-sami Bu. Mungkin motivasi juga buat adik-adik ya, yang menjadi motivasi juga, yaitu profesimu, cintai profesimu, cintai kampusmu. Jadi kemanapun kita bekerja nanti, kalau kita sudah mencintai profesi, insya Allah akan terasa mudah. Tuh. Dan diingat adik-adik sekalian, di luar sana banyak orang yang banyak orang yang ingin kuliah di keperawatan, khususnya di Prodi Kota Bumi. Jadi mungkin motivasinya cintai profesimu, cintai kampusmu, dan banyak orang yang tidak seberuntung adik-adik sekalian. Tuh. Baik Kak Sigit, terima kasih Kak Sigit. Cerita Kak Sigit sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kami semua Kak. Baik Kak, di sini juga yang berada di aula ada dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Kak. Sepertinya ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman, sangat diperbolehkan ya Kak di sini Kak. Bisa untuk Boleh, boleh, boleh. dipersilakan panitia yang ada di aula. Izin bertanya Kak.
Baiklah. Ada Kak Sigit. Gak kedengeran loh. Halo Kak, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik Pak, Kak, ini ada yang bertanya, Terdengar. gimana caranya meyakinkan pasien kepada kita mahasiswa saat akan melakukan tindakan Kak? Karena kan kita mahasiswa sudah mulai terjun nih Kak di lapangan ya, tapi banyak yang ragu karena kita masih mahasiswa. Nah, gimana caranya kita tuh meyakinkan mereka Kak? Oke, tadi poinnya kita kan lagi mahasiswa, terjun ke lapangan mungkin keluar ke pasien mungkin ya, poinnya ya masih merasakan ragu ya, mungkin begitu ya maksudnya ya. Oke, jadi dari pengalaman saya kita persiapkan dulu diri kita ya. Jadi misalkan kita kan apa namanya diberikan kompetensi apa aja yang akan kita lakukan waktu di rumah sakit, misalkan kompetensinya TTV ataupun eh, perawatan luka. Jadi kita kuasai dulu eh, apa yang akan menjadi kompetensi praktik kita. Nanti di lapangan ya eh, orang itu tidak memandang skill, tapi di akan kita ke kemana ke ruang pasien yang membuat tindakan kita komunikasikan dan misalkan menemukan belum kompetensinya ya minta didampingi kepada pertama komunikasi, yang kedua yang pertama persiapkan diri tentang kompetensinya, yang kedua komunikasi. Jadi misalkan eh, kalau memang belum jadi kompetensi, kita belum sampai ke sana ya kita minta dampingi kepala kepada kakak ruangannya. Gitu saja. Baik, bagaimana yang bertanya di aula? Apakah sudah cukup? Cukup Kak Jessica. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan terima kasih sekali Kak Sigit untuk sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kak, ini ada satu lagi Kak pertanyaan dari Ibu Rina Mariani. Jika Pertanyaannya, bagaimana berbagi waktu antara sekolah dengan pekerjaan, mengingat di tempat kerja Kak Sigit sangat membutuhkan tenaga perawat, Kak? baik, pertanyaan bagus sekali ya. Sharing aja ya. Jadi saya ini lagi kuliah nurse di Pringsewu. Eh, di tempat saya itu perawat so- cuman 5 orang. Jadi eh, kalau dihitung secara analisa jabatan sangat kurang. Bagaimana cara membagi waktu? Ya kita eh, komunikasikan dengan teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, saya mau kuliah ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi waktu hari Jumat, Sabtu, jadi minta tolong di-handle. Dan mungkin adik-adik sekalian nanti ada yang berminat untuk mengabdi dan bekerja di Mesuji. Eh, Sepertinya di tahun depan banyak lowongan untuk perawat di daerah Mesuji. Dan juga, nah dibuka juga tenaga Nusantara Sehat. Kalau sekarang apa ya? Mungkin sudah berubah ya tenaga Nusantara Sehat untuk daerah seperti di daerah kami di Puskesmas terpencil. Mungkin eh, poinnya bagaimana cara membagi waktu kita komunikasikan dengan teman terkait kalau kita sedang kuliah itu Bu. Ya, terima kasih Mas Sigit. Karena kan tidak tertutup kemungkinan walaupun kita jauh dinasnya, ngelihat tadi medannya ya, naik kapal, mungkin ada buayanya nggak di situ tuh muara ininya. Ada Bu, Ya. kemarin ada yang sempat gigit juga. Nah, Ada. gitu. Jadi bisa memotivasi adik-adikmu ya, walaupun kita jauh tugasnya dengan medan yang berat seperti itu, tapi kita tetap bisa sekolah ya, menuntut ilmu yang lebih baik dan bisa berprestasi seperti Kak Sigit. Terima kasih Mas Sigit jawabannya. Oke Bu Rina.
Terima kasih Kak Sigit atas penyampaian materinya yang sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kami semua, Kak. Mungkin ini sesi terakhir ya, Kak. Untuk kami ucapkan banyak terima kasih dan juga ada kenang-kenangan, Kak, dari kami Keperawatan Kota Bumi kepada Kak Sigit sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber di webinar kami, Kak, dan berbagi ilmu yang sangat menginspirasi ini, Kak. Untuk hostnya bisa tolong di-share screen ya, sertifikatnya. Nah, baik Kak, ternyata ada kesalahan di dalam teknisnya. Mungkin nanti akan dikirim kepada Kak Sigit. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Sigit. Semoga bisa bertemu di kampus Prodi Keperawatan Kota Bumi, Kak. Ditunggu untuk kehadiran Kakak di sini. Amin. Berarti Jessica siap ngongkosin ya. MPS Bu, kampusnya udah banyak berubah, Mas Sigit. Oke ya, Bu. Adem. Bisa untuk selfie ya Bu Heni ya. Jangan lihat lagi Kak Sigit, nggak ada. Instagramable. Ya, ada taman, ada air mancur. Bisa untuk foto-foto. Zaman Kak Sigit, kasihan nggak ada air mancur. Siap Bu Yuli. Ada air terjun ya. Terus kita ada kantin kejujuran nih Kak Sigit, baru di launching hari ini. Ada untuk kejujuran mahasiswa. Pokoknya Kak Sigit wajib datang ke sini. Oke Jess, selanjutnya mungkin foto bersama Jess. Ya baik Ibu, selanjutnya akan ada foto bersama. Ayo ibu-ibu jilbabnya dibenerin. Bu Yuli udah rapih ini karena tamu dipoto jilbabnya. Mie gorengnya udah laku semua, kita nggak kebagian mie gorengnya stand Ibu Yulia. Ayo dihidupkan kameranya. Ibu, saya pandu ya Bu. Ayo mari on cam. Baik, 1, 2, 3. Mari senyum. Sekali lagi ya Bu, bisa gaya bebas Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu, Bapak, dosen, dan Kak Sigit yang sudah mau bergabung di webinar ini Bu, dan Kak Sigit. Terima kasih Kak Sigit, sampai jumpa ya, sukses selalu. Sampai jumpa kembali Kak Sigit. Ya, salam untuk sahabat kita di Mesuji. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Sigit. Baik, saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau ini nggak terlalu ini. Moderatornya keren, selamat Jessica ya. Terima kasih Bu. Nah, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Ambil cucian di rumah Desi. Ambil cuci di rumah Desi. Cukup sekian, terima Soalnya kasih. Desi udah nyuci sendiri sekarang, Bu. Iya, buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Ya, mahasiswa sekalian, kita bersiap nanti jam 13 ya, jam 13 di aula ada bedah buku bersama bintang tamu kita yang cetar membahana Ibu Madepan Mulia ya. Aduh, jadi nggak sabar deh. Perlu disambut karet merah enggak?